dan persamaan antara BMT dan koperasi. Yang pertama itu ada perbedaan BMT dan koperasi. Dalam struktur organ, jika koperasi menggunakan pengawas sedangkan BMT Dewan Pengawas Syariah. Dalam modal, koperasi menggunakan penyetoran modal awal disetorkan kepada bank pemerintah, sedangkan BMT penyetoran modal disetorkan kepada bank syariah. Dalam penandatanganan akte, jika koperasi selesai rapat pembentukan langsung menghadap notaris untuk otentitas akte pendirian koperasi, sedangkan BMT sebelum menghadap notaris ada koordinasi dengan Pinbook sebagai pengembangan BMT. Dalam dasar hukum, jika koperasi ada 3 dasar hukum. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Bab 2 Pasal 2. Yang ketiga adalah landasan moral, yakni kesetiakawanan dan kekeluargaan. Dan jika BMT, dasar hukumnya pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan bekerja samalah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam konsep dasar operasional, jika koperasi menggunakan bunga, sedangkan BMT menggunakan sistem bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, jika koperasi menggunakan tabungan, simpanan berjangka, sedangkan BMT menggunakan wadiah atau titipan dan mudharabah atau simpanan berjangka. Dalam penyaluran dana, jika koperasi menggunakan piutang akan tetapi BMT menggunakan qard, musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Ada persamaan antara BMT dan koperasi. Yang pertama, latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada saat waktu itu. Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPRS yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi ke bawah. Yang kedua, dengan mengacu pada pengertian yang dikandung, keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung 2 unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Yang ketiga adalah relevansi. Relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini. Dalam prinsip-prinsip dasar, keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya, kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang syarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga ini. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama bagi golongan masyarakat kecil. Jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada 3 sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial, dan sektor real.